يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup tentu terjadi banyak masalah dan ujian. Terkadang kita merasa hidup begitu berat, bahkan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Kita sudah lelah menemukan apa, mengapa, bagaimana semua ini bisa terjadi. Lalu bagaimanakah kita akan keluar dari semua persoalan hidup ini? Nah, pada kesempatan ini mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang cara menghadapi ujian dalam hidup. Mari kita simak kisah beliau. Semoga kita bisa memetik banyak hikmah dalam kisah muda beliau. Pribadi saya, boleh saya cerita nih? Off the record, tapi nggak bisa ya, ini live kok ya. Wah, repot ini. Buat yang mendengar off the record, ya, dimanapun Anda berada ya, ini off the record tapi sifatnya nasional, kan repot ya. Saya waktu itu selesai dari SMA, pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kan, seperti yang saya ceritakan. Mau masuk ITS atau ITB. Karena memang saya suka dengan komputer itu saya suka dengan programming, seneng banget. Cuman ibu saya ngelarang, nggak boleh pergi jauh-jauh, nggak boleh ke Surabaya, nggak boleh ke Bandung. Akhirnya saya berpikir, saya udah 1 tahun ikut bimbingan tes itu, 1 tahun sampai saya jadi tentor. Kalau tentornya nggak datang tuh saya yang gantikan. Sampai buat rumus-rumus praktis gitu ya, rumus fisika itu yang panjang itu saya buat rumus singkatnya itu. Buat sendiri baru nih rumus praktis gitu ya. Kimia buat rumus praktis, matematika buat rumus praktis. Jadi tentor. Sampai punya teman-teman yang nggak ikut bimbingan tes itu ya, saya kasih ini prediksi kira-kira soal UMPTN yang keluar tuh. Waktu UMPTN itu prediksi yang saya buat sama teman-teman 90% keluar. Teman saya ngomong, wah Vel, pasti kamu keterima. Saya jawab, enggak. Kenapa? Tadi saya nggarap soalnya P di sing apik sing endi sing iki tret. Ya. P itu apik ya. Bagus mana, yang bagus yang mana, yang bagus yang ini tret gitu. Negara kan ABCD kan ya. Itu enggak saya itu. Kenapa? Karena ibu saya sudah enggak setuju kalau saya ke ITS atau ke ITB gitu. Jadi patah semangat saya ini, patah semangat. Tapi sebelum berangkat ke tempat ujian, saya ziarah ke makam Habib Alwi Al-Habsyi, ayah Habib Anis ya. Ziarah minta didoakan gitu. Jadi kalau memang nanti PPND-nya lulus ya lulus, enggak ya enggak gitu. Sudah, enggak mau ikhtiar saya, tidak mau ikhtiar. Sudah, enggak lulus. Teman saya enggak ada yang percaya kan. Oh, kamu ngawur PPND ini begini ya. Teman saya itu semua keterima, ada yang di ITB, ada yang di ITS, ada yang di UGM gitu kan. Saya tidak keterima. Alhamdulillah. Berhasil ya. Siasatnya berhasil, semoga nggak dengarkan di rumah nih bu saya ini. Berhasil gitu kan. Terus saya bilang, udah saya tak ke Jogja aja, ke IAIN di Jogja, ya ke IAIN di Jogja. Sampai di IAIN itu soalnya gampang gitu ya. Subhanallah nggak keterima, ya subhanallah nggak keterima. Wah ini ada apa ini nggak keterima di IAIN nggak keterima. Belakangan saya alhamdulillah nggak keterima itu, ya alhamdulillah nggak keterima. Akhirnya teman saya yang bareng sama saya, sahabat saya, ngomong gini, Vel saya mau daftar di UPN atau apa itu ya, di Jogja itu ada. Ya, UPN itu punyanya TNI kalau salah ya, veteran kan. Saya bilang, udah kamu nggak usah daftar. Saya jamin, kalau kamu daftar, nanti kamu keterima, terus nggak kamu ambil. Saya jamin. Bareng-bareng saya aja masuk pesantren.
nanti tahun depan kita coba daftar ulang, daftar lagi. Kita 1 tahun buat ngerayu orang tua. 1 tahun buat ngerayu orang tua. Akhirnya teman saya ngomong, enggak, saya mau daftar. Bener dia daftar. Ya, saya masuk pesantren, persiapan, sebelum masuk pesantren nanti dulu nih ya. Dia daftar UPN, diterima. Tapi bener nggak diambil? Ya, bener nggak diambil? Saya mau ke pesantren, izin ibu saya. Lah mau ke ITB nggak boleh, kok pesantrennya di Pasuruan? Ke Surabaya nggak boleh, pesantrennya di Pasuruan, kan aneh ini. Ya kan, tambah jauh dari Surabaya. Wah, gimana caranya? Pamit gini nggak boleh, gitu nggak boleh kan? Saya siasati sedikit ibu saya ini. Saya datang ini buka-bukaan loh ini ya ini. Bocorkan rahasia pribadi ini. Nah, ke tempatnya paman saya besok hari Senin mau berangkat ke pesantren. Paman saya besok hari Senin mau berangkat ke pesantren. Semua saya omongi. Paman saya ngomong ke ibu saya, Novel mau ke pesantren tuh. Karena lihat paman saya semua ngomong seperti itu, ibu saya nyerah. Ya sudah berangkat tuh gitu kan. Silakan berangkat. Tapi diikat janji. Cuman 1 semester, 6 bulan. Habis itu pulang, nggak boleh ke pesantren lagi. Ya Allah. 6 bulan belajar bahasa Arab dari nol, bagaimana bisa? Ya, 6 bulan mau belajar bahasa Arab, mau belajar ini, belajar itu, nggak mungkin kan? 6 bulan, saya masuk pesantren, diantarkan ayah saya, naik bus itu. Sampai di kota Bangil, keluar sedikit, berhenti. Saya kira pesantrennya dekat. Itu buat tas gede gitu kan. Ternyata pesantrennya masih ada kurang lebih 10 kilo. Jadi saya itu nyeret tas, ini perjuangan seperti Nabi Musa mau cari guru itu ya. Perjuangan, ayah saya kalau inget ketahuan. Wah ini, memang dulu cari ilmunya susah Nabi gitu ya. Nyeret itu, sampai ke pesantren. Sampai pesantren dites kan, dites itu, dapat kelas. Wah ini lulusan SMA, kelas berapa? 6 SD. Masuk 6 SD. Cari kamar, semua kamar full, tinggal 1 kamar, kamarnya preman pesantren. Maksudnya preman pesantren itu anak-anak yang paling nakal di pesantren itu ya. Adanya kamar itu, ya sudah di situ ya. Ini kumpul sama anak nakal semua, bukan anak yang ahli belajar, kumpul di situ. Nah, terus saya mikir, ini kalau saya 6 bulan nggak bisa bahasa Arab kan repot ini. Saya tanya sama yang di situ, udah berapa tahun di sini? 7 tahun. Belum bisa bahasa Arab, ya Allah. Berapa tahun? 4 tahun. Belum bisa bahasa Arab. Ini gimana nih, susah nih. Saya mau belajar bahasa Arab 2 bulan. Wah, 2 bulan gak mungkin gitu ya. Saya aja sudah segini, belum bisa. Bisanya cuma biasa baca kitab sedikit, enggak paham betul. Akhirnya saya putuskan untuk berjuang. Nah ini, makom tajrid tadi kan, saya nggak mikir sama sekali yang namanya duit. Itu saya berangkat, cuman punya duit untuk bayar selama 6 bulan. Cuman punya duit untuk bayar 6 bulan bayar, kemudian uang jajan cuman sampai 2 bulan. Setelahnya nggak ada uang jajan, jadi cuman makan dari pesantren ala kadarnya. Jadi ya siap ngelongso, siap nggak enak. Sudah, pegangnya akala yakulu aklan, makan. Syariba yasrubu surban, minum. Dhahaba yadhabu dhahaban, berjalan gitu ya, pergi. Sara yasiru sayran, pergi gitu ya. Qala yakulu qawlan, berkata. Sambil minum kopi gitu, sambil jaga ronda begitu, sampai dikenal novel mufrodat gitu. Jadi teman-teman kalau yang masih ingat saya, ini novel mufrodat yang suka ngapalkan kata kerja, kata benda, cuman seperti itu. Ya, alhamdulillah 2 bulan bisa bahasa Arab. Ya, 2 bulan bisa bahasa Arab. 6 bulan mau pamit dari pesantren, teman-teman saya ngomong, wah kamu nanti bisa kualat sama ustadznya ini. Itu yang di sini itu paling tidak 4 tahun, 5 tahun. Di teman-teman kita yang baru setahun nekat keluar ketabrak di sana. Ceritanya nggak ada yang enak ini, nggak ada yang enak semua. Memang betul, kisah nyata betul ya. Yang pengen keluar dari pesantren itu nggak diridhoi sama ustadznya, kena masalah gitu, kena masalah. Saya mikir, saya ini bukan nggak pengen lama-lama, tapi saya nggak boleh sama ibu. Saya masuk masjid habis isya, sholat 2 rakaat, hajat, angkat tangan, tawasul ya, sama Rasulullah, aulia, masuk kantor. Ustaz harus bahasa Arab kan, Abu ya, almarhum Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, Abu ya, al-afu minkum urid an atarakhas sa'arji ilal bada'atni ummi irja'u lakal barakah. Ya, pulang berkah ilmu kamu. Wah, amin saya. Keluar senyum. Teman-teman tanya, gimana? Nggak boleh pulang kan? Kamu begini? Gitu nggak? Gitu ya. Doa apa? Dapat barokah. Doanya apa? Rahasia. Ada, wiridnya ada, rahasia ya. Saya simpen sendiri itu kalau untuk kebutuhan mendesak nanti baru dikeluarkan ya. Rahasia. Pulang ke Solo. Belum selesai ini ujiannya nih ya. Pulang ke Solo. Otomatis saya kan hidupnya dari rumah ke masjidnya Habib Anis itu, ikut pengajian siang itu sebelum sholat duhur, habis adzan duhur, sebelum sholat duhur ada majelis 1 jam, kemudian nanti sholat berjamaah. Duduk di situ, buka kitab, ikut bacaan, dengarkan, terus begitu kan.
Nah, terus ada saudara-saudara saya ngomong, kamu ini memang anak kurang ajar. Masa tahu ayahnya cari duit susah, ibunya cari duit susah, cuman hidupnya ke masjid tok. Hidupnya ke masjid tok, nggak mau kerja, nggak mau kerja. Lama-lama yang namanya anak dibegitukan ya. Saya ini bukan nggak mau kerja, ini masa kuliah 4 tahun. Baru saya jalani 6 bulan, masih sisa ada 3 tahun setengah. 3 tahun setengah saya mau belajar. Habis itu mau cari duit saya, mau cari duit. Rupanya bisikan itu begitu kuat kan, begitu kuat. Itu sampai saya ngucap sama salah seorang saudara saya di depan ayah saya. Karena ngomongin depan ayah saya, yuk nanti dilihat yang kaya siapa, saya atau kamu. Ya, yang kaya siapa, saya atau kamu. Ini karena emosi gitu ya, muncul seperti itu. Akhirnya saya bingung, pergi ke Pasuruan lagi. Ketemu salah seorang ustadz saya. Sana baru masuk. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Lama tidak ketemu ini kan. Di Pasuruan. Ini bukan pimpinan ma'had ya. Salah satu ustadz yang ditokohkan lah. Sampai sekarang masih ada. Si hidup. Belum saya ngomong, ustadznya itu ngomong. Ini tadi yang ini saya mau cerita masalah orang itu makomnya di mana. Kalau punya guru enak, nanti gurunya yang nempatkan. Si guru saya ini ngomong begini. Ini ada satu orang novel. Ini ada tamu juga ya. Ada satu orang. Ini saya belum cerita loh ya. Belum cerita masalah saya. Satu orang ini dia ustadz ilmu tauhid. Dia nggak kerja, cuma ngajar tauhid, ngajar terus. Sekarang ini dia jadi pedagang sarang burung. Ya, dia dapat sarang burung sekarang ini, masya Allah, kayanya luar biasa. Ya, kayanya luar biasa. Ini dikasih contoh orang-orang yang nggak kerja, cuma ngajar, sugih. Ya, ngajar, sugih. Waduh, nggak jadi tanya, ini udah dijawab. Saya ini pilih mau belajar terus atau mau kerja kan begitu pertanyaan saya. Udah dijawab kan? Cuman saya nggak puas pulang ke Solo. Saya tuh mau tanya Habib Anis takut itu karena wibawanya ya, nggak bisa ngucap. Tapi ini wah urusan yang satu ini saya harus tanya ini, harus tanya. Saya tuh ngomong nggak pernah, saya Habib Anis. Umur saya berapa gitu kan ya? Nggak berani ngomong. Di masjid cuma duduk ya gitu ya. Terus habis sholat isya, Habib Anis tuh mau masuk rumah. Saya kemudian beranikan diri menghadang. Bib ada perlu. Ya Bib ada perlu. Oh silakan. Duduk novel, duduk di zawiyah itu kecil gitu, duduk. Beliau mau duduk itu ya, saya praktekkan biar jelas seperti apa gitu. Ya ini, dari begini, duduk novel senyum gini kan, senyum ngomong novel. Kamu tuh kalau duduk di sini ikut pengajian siang, ikut pengajian sore, itu lebih saya dukung. Ada perlu apa? Waduh, ini sekak mati ini kan ya. Tapi yang namanya novel bin Muhammad Aidrus kan nggak mau kalah. Langsung ngarang soal fikih gitu kan di otak. Bib mau nanya, kalau ada permasalahan begini dalam fikih itu jawabannya gimana gitu ya. Padahal Habib ini juga paham ini saya ini kan cuma cari-cari gitu ya. Ya dijawab begitu ya. Jawabannya begini ya sampai ada ketok dari dalam dipanggil masuk, ada yang perlu di dalam. Saya permisi ya, minta maaf yang banyak saya dipanggil dalam. Enggak apa cukup. Alhamdulillah bisa menghindar. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh kenapa istilahnya sampai saya fokus di ceramah dan lain sebagainya, karena memang ada guru yang mengarahkan. Kamu di sini gitu. Ya kamu di sini. Nah, ini kalau saya nuruti bisikan saya, jangan dikira saya nggak punya bisikan. Oh ini bisikan saya ini sekarang ini pengen buka penerbitan yang serius, penerbitan. Udah ceramah, tinggalkan duduk nulis. Kamu nulis yang baca orang bisa ribuan yang baca. Sampai kamu meninggal duit tetap dibaca sama orang. Ini pahalanya lebih banyak. Duitnya juga banyak itu. Penerbit ini. Apalagi kalau nama kamu udah dikenal banyak orang ini mulai ini syaitan rajim ini ya. Ini kelihatannya kan bisikannya bagus ya. Kelihatannya bagus. Tapi di balik itu apa? Fulus. Ya di balik itu masih ada bisikan orientasinya itu duit. Ya kita usahakan jujur apa nih orientasi? Oh duit nih, orientasinya duit ini, ujung-ujungnya D nih. Ya, ujung-ujungnya D nih. Berarti ini bukan karena Allah dan belum ada perintah dari atasan. Maksudnya dari guru-guru gitu ya. Udah sekarang berhenti ceramah. Kecuali nanti kalau ada perintah mimpi Rasulullah SAW, novel sekarang berhenti ceramah, masuk kamar, zikir yang banyak, tak tinggal semua. Ya kalau ada perintah seperti itu, tapi enggak. Yang ada ya anjuran dari ulama itu terus berdakwah sampai didatangi saya, apapun yang terjadi tidak boleh berhenti ceramah. Ibu saya ngomong lagi,
kalau sampai kau berhenti ceramah, mama tidak ridho dunia akhirat. Aduh, ya Allah ini. Ya, karena banyak ujian tuh kadang kan ya, anak muda itu sudah biar diambil semua ustadz yang ada biar ceramah. Saya tak jadi santri aja, baca buku, nulis buku udah cukup kan bisa gitu ya. Cuman ibu saya kalau berhenti ceramah tidak ridho dunia akhirat. Nah ini contoh Allah menunjukkan kamu makomnya di sini gitu. Ya kamu makomnya di sini. Ini kan contoh nyata dalam kehidupan. Nah masing-masing kan punya kasus tersendiri ya, kasus tersendiri. Jangan karena satu masalah, dua masalah, kemudian peran yang diberikan Allah kita tinggalkan gitu. Ya kita jangan sampai itu ujian di peran tersebut. Kadang jadi guru. Saya ditanyai satu pendengar ya di majelis, Ustaz saya mau tanya, saya itu ngajar di sekolah, cuman sekarang saya nggak kuat ngajar lagi. Kenapa? Itu kalau saya di kelas itu muridnya bandel-bandel, nakal-nakal. Saya udah nggak kuat ngajar seperti itu. Gimana Ustaz? Loh, salah kamu. Loh, salah gimana? Tujuan kamu ngajar apa? Menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu. Justru kalau kamu ketemu yang bandel mestinya senang. Ketemu orang yang pas. Ketemu orang yang pas. Karena kalau yang nggak bandel itu udah mau belajar, udah pintar. Ini kan yang bodoh-bodoh. Ya itu justru itu sasaranmu. Mestinya alhamdulillah yang saya cari ada. Mestinya begitu. Ya kan ini yang saya cari ini. Ketemu saya. Kalau ketemunya yang nurut-nurut, pintar-pintar, itu udah biasa. Ya. Itu udah biasa. Nggak usah diajar pun dia akan belajar. Ini yang susah-susah ini yang saya cari. Ini kalau enggak saya akhiri ngomong terus susah ini. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Jika kita menemui situasi hidup yang memunculkan tantangan sekaligus permasalahan, maka seyogyanya bagi kita untuk ikhtiar minta petunjuk kepada ulama serta bersabar dan tawakal dengan apa yang terjadi kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberi kita umur yang panjang dalam taat, sehat walafiat, dan terhindar dari kesusahan hidup, dan selalu menjadi hamba yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.